Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan video episode selanjutnya. Mari kita simak sama-sama. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Miko Baskoro Aditama. Meski dia berwajah tampan, tapi sebenarnya dia adalah tuan muda yang sombong dan dingin. Dia begitu mencintai kekasihnya Sandra. Dia adalah laki-laki yang kejam. Dia akan menghancurkan orang yang membuat keluarga atau orang yang dia sayanginya terluka. Tapi perlahan sikap dinginnya menghilang karena bertemu dengan gadis bernama Sina. Gadis yang terpaksa dia nikahi untuk membalas dendam Sandra kekasihnya yang sedang koma. Tapi takdir berkata lain. Dia mulai jatuh cinta kepada Sina. Alvaris Baskoro Aditama. Adik dari Miko ini memiliki sifat berbanding terbalik dengan kakaknya. Meski wajahnya dingin, dia adalah sosok yang hangat dan bersahabat. Dia pernah mencintai seseorang yang dimulai dengan cara yang salah. Namun, dia mencoba menebus kesalahannya dengan menjauh dari gadis itu. Tapi, setelah dia kembali, hatinya terasa hancur karena orang yang dicintai bersama kakak yang dia sayangi. Bagaimana Faris menangani perasaannya? Rio Baskoro Aditama. Kepala keluarga Baskoro Aditama ini terkenal begitu cuek dan kaku. Tapi ketika dia bertemu Sina, dia juga menjadi sosok yang hangat. Dia adalah raja bisnis di negara ini. Bahkan semua pengusahanya tahu namanya. Kedua anaknya memiliki kualifikasi yang sama dengannya. Tidak heran, grup BA menduduki peringkat pertama. Yuri Baskoro Aditama, ibu dari Miko dan Faris, wanita yang tegas dan berkelas, namun memiliki jiwa keibuan yang tinggi, menyayangi kedua putranya. Dia juga sangat menyayangi Sina. Dia begitu membenci Sandra, namun dia langsung setuju jika putranya bersama Sina. Dennis Wijaya. Dia adalah sahabat Miko dari kecil. Dia begitu dekat dengan Miko dan keluarganya. Dennis ini bersifat sangat peka, namun dia adalah playboy, tapi bisa disebut bukan playboy. Pasalnya, dia tidak pernah berpacaran dengan banyak wanita. Dia hanya suka menggoda wanita. Sandra Auron, gadis cantik yang manis di depan dan pahit di belakang. Dia wanita yang pernah ada dong di hidup Miko. Akankah dia kembali? Bian, kepala penjaga. Dia adalah generasi ke-8 dari keluarga penjaga Aditama. Dia adalah orang yang baik, terlihat lemah, tapi dia adalah sosok yang sangat kuat. Dia adalah salah satu orang kepercayaan keluarga Aditama. Dan saat ini, dia menemukan sosok pengganti adiknya dalam diri Sina. Dimas Saputra, tangan kanan kepercayaan Miko. Dia dan Miko sudah mengenal sejak SMA. Dia terkenal sangat jenius, namun dia dari keluarga biasa. Dia berhutang budi kepada keluarga Aditama karena biaya kuliahnya ditanggung keluarga Aditama. Jadi dia bertekad untuk terus setia kepada keluarga Aditama. Pi Ita. Dia bekerja hampir 20 tahun di kediaman Aditama. Dia dipercaya untuk mengurus keperluan rumah Miko. Roy Bodyguard. Dia sudah bekerja sebagai bodyguard keluarga Aditama sejak berusia muda. Tidak heran jika Roy dipercaya oleh Miko untuk menjaga Sina. Miko tiba di rumahnya. Di ruang tengah, dia melihat Al dan Sina saling berhadapan. Suasana terasa hening. Suara Miko memecah gandingan antara Faris dan Sina. Jangan terlalu lama memandang istriku, nanti kau bisa jatuh hati padanya, ucap Miko dengan nada bercanda dengan adiknya itu. Aku memang sudah jatuh cinta dengannya lebih dulu daripada kamu. Andai aku bisa mengucapkan ini dengan lantang, tapi tidak bisa. Kau adalah kakakku, ucap Faris dalam hati. Kalau boleh, ucap Faris mencoba menimpali candaan Miko itu. Enak saja, dia adalah istriku. Kau harus mencari istri sendiri, ucap Miko sembari berjalan mendekat dan memeluk Sina dari belakang.
Faris mengepalkan tangannya dengan kuat. Ingin rasanya memisahkan mereka berdua. Hati Faris benar-benar sakit. Baiklah, aku lapar. Aku ingin masak makanan kakak iparku, ucap Faris dengan senyum getir. Sina yang sedari tadi melihat ke arah Faris juga merasakan sakit. Dengan sikap Faris itu, kenapa begitu sakit melihat orang yang pernah aku cinta pura-pura tidak mengenalku? Sina terhanyut dalam lamunannya. Hani, Hani, pelukan Miko semakin erat di tubuh Sina. Hani, jangan melamun. Miko meniup leher Sina yang membuat Sina terbangun dari lamunannya. Ah, iya, aku akan segera siapkan. Tunggu sebentar. Aku tidak tahu akan ada tamu, jadi aku belum masak. Tapi aku sudah membuatkan puding yang kamu minta. Jadi makan puding dulu. Aku akan menyiapkan makanan. Baiklah, Hani. Miko berjalan menyusul Faris yang sudah menuju ruang makan. Hani, begitu mesranya kau dengan kakakku. Bukannya baru 3 bulan kau mengenalnya. Kenapa kau begitu mesra dengan dia sih? Api cemburu membakar hati Faris. Dadanya terasa sesak. Sina menyiapkan puding dan menaruhnya ke meja. Ini, meletakkan puding. Aku akan memasak untuk kalian. Kalian makanlah puding ini. Terima kasih, ucap Faris singkat. Baiklah Hani, aku akan menunggu masakanmu, ucap manja Miko. Brak! Tiba-tiba Faris memukul meja di depannya itu. Dia benar-benar tak tahan melihat tingkah kakaknya yang tak pernah begitu manja. Bahkan dengan Sandra sekalipun, Miko terkejut melihat perilaku adiknya yang tak pernah ia lihat. Ada apa? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menggebrak meja, Faris? Ah, maaf. Hanya saja aku ingat aku meninggalkan oleh-oleh untukmu dan Si di ruang rumah utama, ucap Faris berbohong. Si? Maksudmu Sina? Sejak kapan kau begitu akrab membuat panggilan itu untuknya? Ucap Miko yang sedikit cemburu dengan panggilan yang berbeda kepada istrinya. Itu. Faris menggosok tengkuknya yang tidak gatal. Bukankah panggilan itu bagus? Tak masalah kan, Kak? Tidak sih. Tapi bukannya Si itu wanita yang dulu pernah kamu cintai? Apa tidak apa-apa kau memanggil wanita lain dengan nama orang yang spesial untukmu? Orang yang aku cintai berada di depanku, Kak. Dan orang yang aku cintai kini menjadi orang yang kau cintai juga. Ingin rasanya aku mengatakan itu, tapi aku tak sanggup, gumam Faris dalam hati. Aku hampir melupakannya. Baiklah, aku manggilmu Sina saja, ucapnya sambil melirik Sina. Kau harus manggilnya kakak, dia adalah istriku. Bukankah dia 2 tahun lebih muda dariku? Kenapa aku harus manggilnya kakak? Protes Faris. Bagaimana bisa kau tahu dia lebih muda darimu? Ucap Miko yang sedari tadi bingung dengan sikap adiknya itu. Hahaha, jadi tebakanku benar. Padahal aku hanya asal menebak saja, ucap Faris mencoba mencari alasan. Sesak. Aku merasakan sesak saat melihatmu bersama kakakku. Mungkin ini salahku karena tiba-tiba meninggalkanmu. Apa ini karma untukku? Tapi sih, aku belum siap melihat kamu bersama orang lain. Apalagi itu kakakku. Ini membuatku sangat frustasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.